Siap. Kepada Ibu Guru bersalam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi semua, silahkan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Syukur kepada Allah. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan maaf yang kompak, meneladan karakter dan sifat Yesus dengan subtema Yesus yang berbelas kasih. Mana hari ini siapa yang tidak hadir? Satu orang. Alasannya apa teman kalian itu tidak hadir? Sakit. Semoga dia cepat sembuh. Amin. Sebelum kita melanjutkan tema pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Tetap semangat. Semangat. Walaupun kita anak gunung, dari gunung, tetapi kita harus apa? Tetap optimis. Kita harus semangat dalam mengejar cita-cita kita. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, meminta kesediaan salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa untuk pelajaran kita pagi hari ini. Pada yang bertugas dipersilakan. Sikap doa gerak. Ibu Guru beserta teman-teman semua, marilah kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu aturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami dari rumah hingga tiba di sekolah dengan baik. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin kita dalam doa, silakan dulu. Amin. Yesus yang berbelas kasih. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Jika ada cinta kasih, Tuhan ada di sana. Mari ambalkanlah cinta dalam hidup yang nyata. Tuhan adalah sang cinta, kita saling cinta. Tuhan beserta kita. Di pertemuan kita minggu lalu, masih ingat tema pertemuan kita minggu lalu? Siapa yang bisa menyebutkan tema pertemuan kita minggu lalu? Kuri, silakan. Tema pertemuan minggu lalu yaitu Yesus sang pendoa. Yang diwariskan Yesus kepada kita. Bapak Sikap doa yang baik yang diajarkan Yesus kepada kita. Berdoa dan jangan bertele-tele. Amin. Masuklah ke kamar, kunci pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di kerajaan surga. Berdoa kepada Bapa yang tersembunyi yang ada dalam kerajaan. Dalam hidup harian kalian pernah melihat sesama yang menderita? Apa penyebab dari penderitaan itu? Yang penting adalah kita menunjukkan sikap apa? Bela rasa kita, sikap kasih kita untuk menolong dan membantu mereka yang mengalami penderitaan. Artinya kita masuk dalam kelompok untuk mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan pada Infokus dan membagikan RKPD untuk kalian mengerjakan. Silakan masuk dalam kelompok.
Silakan mengamati gambar yang ada pada info atau ada pada layar. Ada seorang bapak dengan putranya yang duduk di depan rumah mereka yang kelihatan sangat-sangat memprihatinkan. Yang kedua, seorang bayi. Kalau sudah, silahkan menjawab soal-soal untuk kita mendalami gambar dengan menjawab soal yang sudah Ibu siapkan pada LKPD ini. Atau bentuk penderitaan apa yang dialami sesama dalam gambar. Yang kedua, apa penyebab penderitaan mereka. Yang terakhir, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menolong mereka. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, langkah berikut adalah kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Untuk itu, kesempatan yang pertama diberikan kepada kelompok 1. Mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jenis atau bentuk penderitaan yang dialami sesama dalam gambar. Seorang laki yang menulis di depan toko. Apa penyebab penderitaan mereka? Ada dua penyebab penderitaan seorang laki, yaitu penyebab positif dan penyebab negatif. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman kelompok 2 mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengamati gambar tersebut? Merasa sedih dengan penderitaan yang dialami oleh sesama kalian. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebutkan penderitaan apa yang kita alami di sekitar kita. Sebutkan penderitaan yang kalian alami atau kalian jumpai di sekitar kalian. Penderitaan yang kami alami yaitu kami tidak memiliki listrik sehingga kami kesulitan ketika belajar malam. Yang kedua, akses jalan dari rumah ke sekolah dengan jalan berbatuan. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas sekolah. Terima kasih atas partisipasi kelompok 1 dan 2. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Guru. Saya atas nama teman-teman kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. 2. Apa penyebab penderitaan mereka? Kesempatan saya berikan kepada teman-teman kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Kepada kelompok kami, mengapa sama kita miskin seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Kita itu mereka hanya hidup terbatas sehingga mereka hanya memiliki tempat tinggal yang sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Terima kasih atas partisipasi kelompok 1 dan kesempatan saya kembalikan kepada Kita bagi untuk kita kembali.
ketiadaan listrik, ketiadaan jalan yang bagus atau ketiadaan aspal, sehingga ketika kita datang ke sekolah kita harus menempuh jalan yang bebatuan atau bahkan kita harus menyeberangi sungai atau kali untuk bisa sampai pada sekolah kita ini. Jadi itu juga merupakan bentuk penderitaan yang kita alami atau kita jumpai di sekitar kita. Dan kitab suci yang akan kita dalami yang pertama Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37, yang kedua bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Demikianlah Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di lain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Demikianlah Injil Tuhan. Yang pertama berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37, seperti apa kasih yang dikehendaki oleh Yesus. Oke, jadi silakan. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana memberikan sikap kasih di sekolah? Yang pertama, Di rumah yaitu Elmi, membantu orang tua, ada lagi Yuki, menghormati orang tua, menghormati orang tua. Oke, Diana, Jangan membangkang perintah orang tua. menaati perintah orang tua. Ada lagi Jerry, menyayangi adik-adik di rumah. Yesus membangkitkan anak muda di lain. apa tindakan belas kasih yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang menderita? Berkaitan dengan dua bacaan itu. Membantu dan menolong sesama yang menderita. Membantu dan menolong sesama yang menderita, renungan dari bacaan kitab suci. Silahkan bisa dilihat pada layar. Karena melalui sikap dan tindakannya Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada sesama tanpa apa? Kecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan, meneguhkan, sehingga sesama yang mengalami penderitaan itu merasa apa? Diselamatkan, sehingga mereka apa memuji Allah. Apakah KBM kita hari ini dapat berjalan dengan baik? Apakah pelajaran hari ini mempunyai nilai iman bagi diri kalian? Doa permohonan untuk sesama yang mengalami penderitaan bisa dilihat pada layar. Menyusun sebuah doa untuk sesama yang mengalami penderitaan. Sudah? Yang terakhir saya tutup dengan doa. Kita berdiri semua pada teman dipersilakan. Guru beserta teman-teman semua, marilah kita siapkan hati. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan di depan hadirat-Mu karena
karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami dari tadi awal belajar, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat doa yang diajarkan putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami bebaskan kami dari jahat kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Krista yang telah memimpin kita doa. Silahkan duduk untuk kita menjadi. Kepada Ibu Guru bersalam. Terima kasih Ibu Guru.